Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oksagitan, NIM 2108611 dengan mata kuliah Filsafat Olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi pertama sampai terakhir. Yang pertama yaitu adalah kita harus mengetahui tentang pengertian filsafat itu sendiri. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua kata, yaitu philia artinya cinta dan sophia artinya kearifan. Menurut Nasution, keseluruhan arti filsafat dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep pemikiran para filsuf masa lalu yang lazimnya merupakan aliran atau sistem filsafat. Yang kedua yaitu adalah sebagai jenis problem yang dihadapi manusia. Sebagai hasil aktivitas filsafat dalam mencari kebenaran yang bersumber pada akal. Lanjut ke ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat dapat dibagi menjadi dua objek. Yang pertama yaitu adalah objek material filsafat. Objek material filsafat adalah hal yang diselidiki oleh disiplin ilmu. Selain itu, bahan yang menjadi tinjauan penelitian, pembentukan pengetahuan. Dan dia memiliki dua sifat. Yang pertama adalah sifat umum dan yang kedua adalah sifat khusus. Lanjut, objek yang kedua adalah objek formal filsafat. Objek formal filsafat adalah sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian, sudut dari mana objek material itu ditinjau. Lanjut kepada materi sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama adalah zaman Yunani klasik. Periode filsafat Yunani memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola berpikir manusia dari mitos-mitos kepada pemikiran-pemikiran rasional. Yang kedua yaitu adalah zaman pra-Yunani kuno. Mitologi dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam dan bahkan menjelaskan teka-teki alam semesta. Lewat cara ini manusia mulai berpikir. Terdapat banyak kebudayaan lain di sekitar Yunani yang berperadaban tinggi, di mana sudah menemukan ilmu-ilmu pengetahuan tertentu seperti ilmu ukur dan ilmu hitung. Lanjut, yang ketiga adalah zaman Yunani kuno. Pada zaman ini tidak lagi dikuasai oleh mitos-mitos, melainkan oleh logos. Sikap ingin tahu dan menemukan hal-hal yang baru. Sikap inilah yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Yang keempat yaitu zaman Prasokrates yang dibagi menjadi, menurut si Thales, dia melihat air sebagai asas, dan yang kedua yaitu Asimander. Dia menyebut bahwa sesuatu yang tak terbatas. Lalu yang ketiga yaitu Pitagoras. Pitagoras menyebut bilangan atau angka sebagai yang menjelaskan sesuatu, dan yang keempat yaitu adalah Heraklitus dan Parmenides. Dia mempersoalkan realita yang stabil atau labil. Lanjut kepada filsafat abad pertengahan. Abad ini ditandai dengan teosentrisme dan para pengemban utama adalah para teolog. Ilmu atau filsafat dilihat sebagai pelayan agama dan terjadinya pemerosotan penemuan pada bidang ilmu dan filsafat karena otoritas agama dalam gereja yang terlalu besar. Zaman yang terakhir yaitu adalah zaman modern. Pada masa ini muncullah berbagai pemikiran Yunani, antara lainnya itu rasionalisme, empirisme, kritisme. Selain itu, masa ini juga muncul seseorang intelektual yang bernama Geron van Kronmona yang menyalin buku Ibnu Sina. Lanjut masuk kepada materi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu adalah ontologi. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum, bagian dari metafisika.
Metafisika membicarakan segala sesuatu yang dianggap ada, mempersoalkan hakikat. Berdasarkan objek yang ditelaah dalam ilmu pengetahuan, dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah objek material, ialah seluruh lapangan atau lahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Yang kedua adalah objek formal, ialah menentukan titik pandang terhadap objek material. Lanjut kepada epistemologi. Kajian epistemologi membahas tentang berbagai proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan apa kriterianya. Etimologi diawali dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah perumusan masalah, yang kedua adalah penyusunan kerangka pikiran, yang ketiga yaitu perumusan hipotesis dan penarikan kesimpulan. Lanjut kepada aksiologi. Landasan dalam tataran aksiologi adalah yang pertama adalah untuk apa mengetahui itu digunakan, bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral etika, yang ketiga yaitu adalah bagaimana menentukan objek yang diteliti secara moral, dan yang terakhir yaitu bagaimana kaitan prosedur ilmiah dan metode ilmiah dengan kaidah moral. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran-aliran filsafat. Aliran filsafat yaitu yang pertama adalah aliran rasionalisme. Rasionalisme berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Latin yang artinya adalah akal. Rasionalisme atau akal pikiran adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Lanjut ke aliran empiris. Empiris atau pengalaman adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial dilandaskan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Lalu kita masuk yaitu penerapan aliran rasionalisme dan empiris. Penerapan yang pertama adalah pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasion. Lalu yang kedua yaitu adalah semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Lalu yang ketiga yaitu adalah semua pengetahuan turun secara langsung, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Lanjut kepada materi yang kelima yaitu adalah konsep jiwa dan raga serta tubuh manusia. Yang pertama adalah kesatuan jiwa dan raga. Aspek jiwa dan raga merupakan kesatuan. Sudah tentu antara kebudayaannya akan saling mempengaruhi. Lanjut yang kedua yaitu adalah tubuh manusia. Tubuh atau badan disebut juga dengan raga. Tubuh akan hidup atau bergerak karena adanya jiwa. Dalam aktivitas olahraga, tubuh menjadi peran utama sebagai penggerak atau yang menggerakkan. Lanjut kepada materi yang keenam yaitu adalah filsafat pendidikan dan ruang lingkupnya. Yang pertama adalah filsafat pendidikan. Menurut John Dewey tahun 1957, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir maupun daya perasaan menuju tabiat manusia. Yang kedua yaitu adalah ruang lingkup yang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah merumuskan secara tegas filsafat hakikat dalam pendidikan, dan yang kedua yaitu merupakan sifat hakikat manusia sebagai subjek atau objek pendidikan, dan yang ketiga adalah merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan dan teori pendidikan, dan yang keempat adalah merumuskan hubungan antara filsafat negara, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Lalu yang terakhir adalah sistem norma atau isi normal pendidikan karena tujuan dari pendidikan.
Lanjut kepada hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan. Filsafat dalam arti fisiologi merupakan satu cara pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Filsafat berfungsi memberi arah bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu yang memiliki relevansi dengan kehidupan yang nyata. Lalu, filsafat pendidikan juga memiliki fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam mengembangkan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada materi play and game. Play adalah bermain, merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah diterapkan. Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan tanpa paksaan orang tua. Yang kedua yaitu adalah game. Game dapat kita artikan sebagai permainan. Game bertujuan untuk menghibur, biasanya disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa. Game ini juga penting untuk perkembangan otak, meningkatkan konsentrasi dan melatih memecahkan masalah. Game juga merugikan jika kecanduan akan lupa waktu dan mengganggu aktivitas yang kita lakukan. Lanjut kepada materi filsafat play, game, and sport. Sport adalah merupakan olahraga atau aktivitas yang melibatkan otot-otot besar dalam tubuh menggunakan 40% dari otot-otot besar tersebut dalam melakukan suatu permainan olahraga untuk mempertahankan kebugaran, mereduksi stres, menggiatkan metabolisme dan mempertahankan tubuh dari penyakit. Relasi play, game, dan sport. Menurut Edward, pengertian olahraga bergerak dari pengertian yang luas meliputi play, game, dan sport. Game merupakan bagian dari play, merupakan semua gamers merupakan bentuk dari play. Game memiliki semua karakteristik play, akan tetapi semua diatur dalam pengaturan yang sengaja dibuat dan harus ditaati bersama. Kajian filsafat olahraga didasarkan pada 3 konsep. Yang pertama adalah play, yaitu bermain, game adalah permainan, dan sport adalah olahraga. Ketiganya memiliki arti dan aktivitas yang berbeda. Play adalah bentuk kegiatan yang tak produktif dengan kesenangan sendiri. Permainan yang diorganisir, games, olahraga sebagai bentuk aktivitas bermain dengan peraturan dan pertandingan dengan tolak ukur keterampilan fisik orang yang melakukannya. Selanjutnya masuk kepada materi dualisme olahraga. Dualisme adalah dua kondisi yang berbeda hidup berdampingan dalam masyarakat, suatu bersifat superior, lainnya inferior. Dalam beberapa hal saling bertentangan, bisa merugikan dan bisa menguntungkan, misalnya jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Dualisme dalam olahraga. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pertandingan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Materi selanjutnya yaitu aspek etika dalam olahraga. Yang pertama yaitu adalah fair play dalam olahraga. Fair play merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat. Nilai fair play melandasi pembentukan sikap dan selanjutnya sikap menjadi landasan perilaku. Lanjut yaitu adalah doping ditinjau dari aspek etika. Doping adalah penggunaan obat secara ilegal untuk meningkatkan prestasi atlet. Doping tidak saja menghilangkan kepercayaan antara atlet dan sesama, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada olahraga. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir adalah komersial. Komersial adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk diperdagangkan, bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain seperti nilai sosial, nilai budaya, dan masih banyak lagi. Istilah komersial adalah digunakan untuk merujuk pada perdagangan komersial atau entitas yang bergerak dalam kegiatan bisnis.
Kebalikan dari aktivitas komersial adalah badan amal dan nirlaba, serta lembaga pemerintahan biasanya beroperasi secara non-komersial. Pengertian komersial dalam olahraga. Olahraga komersial adalah jenis olahraga yang menguntungkan banyak pihak, menarik minat banyak koperasi untuk berinvestasi di dalamnya. Selain itu, olahraga komersial memiliki banyak sponsor umumnya. Itu adalah sejumlah ciri dari jenis olahraga tersebut. Sekian rangkuman pembelajaran dari awal sampai akhir yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.